Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam kesempatan ini, saya akan berbagi tutorial cara membuat kabelan atau disebut juga local area network. Kabelan atau local area network adalah kabel yang digunakan untuk menghubungkan perangkat dalam jaringan area lokal. Kabel ini memungkinkan transfer data antara perangkat seperti komputer, router, switch, mikrotik, printer juga termasuk dalam jaringan yang terbatas pada area geografis yang kecil mungkin ya, seperti dalam satu gedung atau kampus ya. Untuk membuat sebuah kabelan, tentu perlu alat-alat dan bahan-bahan yang harus disiapkan, yaitu diantaranya yang pertama dan yang paling penting adalah crimping tool. Ini adalah crimping tool, bisa dilihat banyak, ada beberapa bola mata pisau, lubang-lubang, RJ untuk memotong dan yang lainnya. Ya, yang kedua ada tang juga, tang potong. Yang ketiga ada cutter. Yang keempat ada gunting. Jadi kalau buat gunting kalau perlu, kalau nggak perlu ya nggak apa-apa juga. Dan tentu juga di sini ada kabel UTP. Di sini saya menggunakan UTP merek Dahua ya, yang warna oranye gitu. Saya potong kabelnya secukupnya saja. Nah, yang terakhir, yang bagian paling penting yaitu RJ45. Saya menyebutnya RJ45. Ada juga yang menyebutnya head connector atau mungkin pas connector juga. Banyaklah sebutannya. Saya sarankan untuk pemula ataupun untuk uji coba atau belajar untuk menggunakan RJ45. Kalau nggak salah ini saya dari pas calling ya, yang ada lubang di ujungnya. Untuk jalur kabel UTP nantilah saya tunjukkan. Nah, lanjut ke proses pengupasan kabel UTP menggunakan crimping. Untuk mengupas kabel menggunakan crimping, di sini ada dua belah mata pisau dan juga lubang untuk dudukan kabel UTP yang akan kita kupas. Nah, saya tunjukkan. Oke. Nah, ini ada lubangnya di sebelah sini. Ini ada pisau. Nah, ini lubang. Nah, yang itu. Nah, itu juga sama. Nah, itu tampaknya yang lubangnya. Nah, masukkan kabel ke dalam lubang yang ada di crimpingan. Kita paskan saja. Kalau saya sih biasanya kisaran 3 cm dari jarak ujung kabel ke pisau yang ada di crimping tool. Nah, cara pengupasannya yaitu dengan cara memutar crimpingan atau kabelnya. Kalau saya biasanya memutar kabelnya. Kalau misalkan susah ya memutar crimpingannya juga bisa, nggak apa-apa sih. Enaknya aja kalau saya pribadi suka pakai ya diputar kabelnya gitu. Nah, sesudah kabel oranye terkelupas, di sini nampak ada beberapa warna kabel. Di antaranya ada warna putih oranye-oranye, putih hijau-hijau, putih biru-biru, dan putih coklat-coklat. Jadi totalnya ada 8 warna kabel. Nah, bisa kita lihat. Sebelum kita susun 8 warna kabel ini, kita buang dulu penyangga atau pemisah yang di tengah ini nih ya. Nah, yang ini. Itu entah ya pemisah atau apa juga, saya juga nggak tahu. Ya, intinya kayak plastik-plastik gitulah. Ya, saya potong dengan tang potong atau pakai gunting juga nggak apa-apa. Kita potong juga ini benangnya. Ada selai benang gitu dalam kabel juga. Kalau misalkan ganggu juga ya nggak apa-apa. Nggak usah dipotong kalau misalkan nggak ganggu. Kalau misalkan ya ganggu ya potong aja lah gitu. Setelah semuanya beres, langkah selanjutnya tuh susun warna kabel. Di antaranya yang pertama, sebelumnya susunan kabel saya itu mengikuti standar T568B, yaitu di antaranya yang pertama yang harus kita rapihkan dulu tuh kabel putih oranye sama oranye. Lanjut dengan putih hijau biru. Setelah itu putih biru hijau.
dan setelah itu putih coklat. Nah, jangan sampai salah ya. Kalau misalkan salah, mungkin ya nggak akan nyambung sih, nggak bisa terhubung gitu. Di sini kita pisahkan dulu dengan cara diputar dulu ya, karena posisi kabelnya seperti ini ya. Ada beberapa gunaan juga di setiap warnanya. Ya, seperti kata tadi, saya menggunakan standar T568B. Nah, di standar T568B, putih, oranye sama oranye tuh kegunaannya tuh transmit data, putih hijau sama hijau receive data, receive data gimana sih bacanya? Putih biru nggak ada, putih biru nggak ada, putih coklat juga nggak ada. Sedikit penjelasan. Jadi transmit data tuh mengirim data dari satu perangkat ke perangkat lain. Gitu. Receive data yaitu yang menerimanya. Jadi intinya receive data tuh digunakan untuk menerima data dari perangkat lain. Setelah tersusun sesuai standarnya, langkah selanjutnya kita rapikan ujung kabel dengan menggunakan kerimpingan. Masih kita ingat tadi pas kita mengupas kabelnya, tadi kan kita menggunakan kerimpingan sebelah mana sih ya? Yang ada dua belah mata pisau. Kalau sekarang kita pakai yang ada satu mata pisau aja gitu. Jadi saya gunakan buat merapikan gitu. Saya buat untuk merapikan kabel. Setelah dirapikan, kita bisa lihat ujung kabelnya sudah rapi. Nah, diluruskan dulu. Setelah diluruskan, kita cross check lagi. Takutnya kan pas dipotong ada yang gimana gitu. Nah, setelah itu kita masukkan ke dalam RJ45. Caranya, posisi RJ45 yang ada klip ya, yang ada klip, saya sebut aja klip aja ya, itu posisinya tuh di bawah kabel. Jadi kabel putih, oranye sama oranye itu sebelah kiri gitu, jangan sampai salah. Sedikit agak ditekan. Nah, jadi kita lihat juga kegunaan lubang yang saya maksud tadi di RJ45 itu agar setelah dimasukkan pun kita bisa cross check lagi susunan kabelnya. Setelah memang benar-benar tersusun dengan rapi, langkah selanjutnya kita rapikan ujung kabelnya ini dengan menggunakan cutter. Nah, yang perlu diingat, sebisa mungkin pakai pisaunya yang ya cutter gitu, mata pisaunya itu yang baru gitu, yang tajam. Soalnya caranya itu kalau bisa jangan digesek gitu, takut malah rusak ke RJ. Jadi caranya itu ditekan, ingat intinya yang digesek, ditekan ya seperti ini. Setelah itu setelah dirapikan dengan cutter, tahap selanjutnya yaitu mengunci RJ45 agar si RJ ini atau si head connector ini tidak lepas dari kabel UTP-nya yang telah kita susun. Nah, dengan menggunakan crimping tool yang di ujungnya itu ada lubang untuk ruang RJ45. Nah, yang ini bisa kita lihat. Nah, di crimpingan saya ada dua lubang buat RJ, buat yang kecil satu dan yang besar juga satu. Dikarenakan di sini RJ45 ukurannya besar, jadi saya pilih yang paling ujung ini ya. Masukkan RJ ke dalam lubang RJ di crimping, lalu tekan atau press sampai berbunyi klek gitu. Jadi coba aja sampai berbunyi aja. Kalau misalkan udah berbunyi berarti itu sudah benar-benar terkunci. Jadi tinggal sebelahnya lagi, tinggal ikuti cara-cara dari awal tadi di video ya. Saya agak percepat aja proses yang satunya lagi ini, agar bisa ke tahap pengecekan. Oke, kita masuk ke dalam proses pengecekan. Nah, di sini saya mengecek menggunakan dua buah router atau modem. Dikarenakan alat atau crimping testernya tuh
lagi rusak. Jadi di sini saya pakai 2 buah router aja. Nah, dengan cara kita anggap saja ini router 1 yang nempel dan router 2 yang di bawah. Yang pertama itu sambungkan ke port LAN 1 saja di router 1, dan kita sambungkan juga ke port LAN 1 ke router 2. Alhamdulillah bisa kita lihat lampu indikatornya nyala ya. Di router 1 ini router 2 ya, di router 2 ini nyala ya kabelannya, bisa dilihat di router 1 pun juga sama. Sekian video yang saya buat, mudah-mudahan bisa bermanfaat bagi teman-teman semuanya. Mohon maaf bila penjelasannya agak belibet, dan misalkan kalau ada salah juga tolong dikoreksi. Akhir kata, saya Akbar Maulana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.